Baiklah teman-teman, langsung saja kita lanjut cerita film yang berjudul Inhuman Kiss part yang ketiga. Melihat putri mereka menjadi Kraswe dan ditembaki oleh pemburu, ibu dari gadis itu pun pingsan. Sementara ayahnya menangisi putrinya dan sepertinya merasa hancur. Sementara si tua pemburu Kraswe itu tertawa senang karena telah berhasil menangkap satu Kraswe. Hingga keesokan harinya mereka kemudian membakarnya. Di sana jugalah pemburu itu bertanya dari mana putrinya sebelumnya. Ibu dari gadis kecil itu pun kemudian berkata dari rumah sakit. Mendengar hal itu, pemburu itu kemudian melihat ke arah Sai, seperti mengisyaratkan kalau Sai akan menjadi target kali ini. Noi memasang sikap waspada, sementara Jared melihat ke arah Sai menaruh wajah seolah tidak percaya. Noi dan Sai pun kemudian kembali ke rumah sakit dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus kulakukan Noi, ucap Sai sambil menangis. Q mati karenaku dan kebenaran akan terungkap, ucapnya lagi. Namun Noi tetap berusaha menenangkannya. Dia berkata dia akan berusaha mengatasinya. Lalu Sai memberitahu Noi bahwa setiap kali kesakitan dan berubah jadi Kraswe, dia melihat hutan dan sesuatu di sana. Dia yakin ada sesuatu di sana. Para pemburu Kraswe pun merayakan keberhasilan mereka. Lalu setelah itu mereka pergi ke rumah Sai untuk memantau situasi. Mereka meyakini Sai juga adalah Kraswe. Meski Jared meyakinkan mereka, namun mereka tetap menyuruh Jared pergi. Namun malam itu Sai dan Noi sudah pergi ke rumah tua di hutan. Di sana Sai dan Noi melihat buah-buahan memancarkan cahaya. Sai kemudian memakannya dan dia berkata dia merasa lebih baik ketika memakannya. Mereka berdua pun sangat senang. Noi bahkan berkata dia akan menanam tanaman ini sebanyak mungkin agar Sai tidak berubah lagi. Malam itu mereka pun terbawa suasana. Noi mencium Sai. Meski awalnya Sai mengingatkan jika Noi nanti bisa kesakitan, namun Noi tidak mempedulikannya. Namun sayangnya mereka kepergok oleh Jared dan para pemburu Kraswe. Jared pun menghajar Noi. Para pemburu itu pun kemudian meninggalkan mereka berdua lalu mengejar Sai yang lari. Sai lari ke rumah tua itu dan di sana dia melihat sebuah kotak memancarkan cahaya Kraswe. Sai pun mengingat bagaimana dia ketika kecil dimasuki oleh hantu ini. Dua rekan pemburu tua itu pun kemudian dibunuh oleh Kraswe tersebut. Setelah mendengar suara tembakan, Jared kemudian berlari ke sana dan berusaha menghalangi, namun dia dilempar keluar oleh orang tua itu. Saat Noi datang menemui Sai, Sai sudah berubah menjadi manusia. Sai pun memberi isyarat bahwa ada sesuatu di dalam peti itu. Hingga hari sudah pagi, para warga saling memberitahu dan berlarian ke sana. Sai dan Noi kemudian kembali ke kampung dari jalur lain. Sai kemudian masuk ke dalam rumah dan menyimpan buah-buahan itu. Warga menemui para pemburu itu sudah pada tewas dibunuh Kraswe itu. Tangisan para warga pun memenuhi hutan pagi itu. Bahkan sang biksu pun datang ke sana untuk melihat. Malamnya si orang tua pemburu Kraswe pun kemudian memberitahu warga bahwa Kraswe ini sangat jahat, tidak seperti Kraswe pada umumnya. Ayah Sai kemudian bertanya apakah dia sempat melihat wajah orang yang berubah jadi Kraswe. Noi yang menguping di tempat tersebut kemudian lari ke rumah Sai. Sementara Sai yang sudah mulai mau berubah menemui buah tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumahnya. Belum juga tiba di rumah Sai, Noi juga sudah kesakitan sepertinya mau berubah menjadi kerahang. Sementara warga beramai-ramai ke rumah Sai dengan teriakan bunuh dia. Ayah Sai pun menghentikan warga dan dia menembakkan senjatanya agar warga berhenti. Mendengar suara tembakan itu, Sai yang sudah menemukan buah itu pun kemudian dibuat kaget mengakibatkan buah itu jatuh ke tanah dari rumah panggungnya. Ayah Sai kemudian berkata dia yang akan memanggil Sai. Jika dia benar Kraswe, kalian bisa menembaknya, katanya lagi. Lelaki tua pemburu Kraswe pun tersenyum senang mendengar hal itu. Sai pun melompat keluar untuk mengambil buah-buahan itu dari relumpuran. Desakan warga pun semakin besar. Untung saja Sai kemudian datang dan dia dalam keadaan baik-baik saja.
Namun si pemburu tua itu tidak menyerah begitu saja. Dia bahkan bertanya kepada Jared jika yang dia lihat kemarin adalah Sai. Namun Sai kemudian membuat cerita ke warga bahwa Tad dan gengnya lah yang semalam menculiknya dan ingin memperkosanya di camp. Lalu Jared menyelamatkan dia, lalu Tad marah dan menghajar Jared, kata Sai. Jared sebagai lelaki yang mencintai Sai pun kemudian membenarkan ucapan Sai. Tad kemudian menyandra kepala desa, ayah Sai. Lalu kemudian mendorongnya dan dia berlari ke kegelapan di hutan. Lanjut di part 4 ya teman-temannya.